Saudara masih bersama kami di Sapa Riau dan tadi kita sudah berbicara ya Pak bahwasanya tidak meratanya infrastruktur itu juga memengaruhi bagaimana tingkat wisatawan yang datang ke daerah-daerah khususnya Provinsi Riau yang saat ini magnetnya masih di Pekanbaru. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak yang ada di Riau itu? Itu kan menjadi pertanyaan orang luar karena saya sendiri pernah mendapat pertanyaan, aku mau berkunjung nih ke Riau, tapi apa sih ikoniknya Riau itu yang bisa dikunjungi? Mungkin boleh dibantu Pak agar teman-teman di rumah itu juga mengetahui apa saja tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Riau selain Pekanbaru. Oh, banyak. Kalau dulu di Rohul kan dengan masjidnya sempat jadi magnet. Orang Sumbar tuh sebus berapa puluhan bus ke sana. Yang lebih banyak di Kampar juga banyak. Dia banyak air terjun juga. Di Kuansing ada juga loh. Air terjun 7 tingkat. Iya. Cuman sempat waktu persentase ke kami dia mencari investor gimana ada penginapan di sana. Jadi emang problemnya emang infrastruktur. Terus saya lihat dengan orang icon kan tiap benur terus menampilkan ikonnya. Cuman problemnya itu di Riau tuh belum ada icon. Sumatera Barat jam gadangnya. Sekarang dia ada ikon baru lagi dia. Iya. Masjid yang dibuat di dalam kamar itu tuh suka lama. Jakarta, Monas. Kan? Paris, nggak Eiffel gitu. Kamar tuh nggak ada gitu. Kadang-kadang saya rasa ini harus diperdakan gitu. Yeah. Ikon Pekanbaru. Karena kan pas Pekanbaru ada yang pakai tugu zapin lah, ada juga yang ikan slice itulah. Jadi kan nggak jelas. Yeah. Sekarang ada juga yang pakai jembatan Siak 4 kan. Jadi ikonnya itu nggak ada di apa, jadi nggak ada magnetnya. Kalau Batam ada jembatan Balerang. Kalau di Palembang kan jembatan Amperanya lah. Nah, itu Riau belum ada. Semoga di gubernur baru ataupun ya Pak PJ Wali Kota lah sekarang udah perdakan ikon Pekanbaru ada ini. Iya. Nah, terus saya lihat event harus diperbanyak. Di Pekanbaru tuh ada 4 stable kuda loh, 8 stable kuda di Pekanbaru. Di Riau juga ada, di Rohul ada juga, di Inhu juga ada. Nah, saya waktu sama teman-teman yang suka berkuda, kita tuh mau kan di pariwisata ada namanya uniqueness. Uniqueness itu unik yang orang nggak ada, kita ada gitu. Riau tuh ada sebetulnya. Apa tuh Pak? Berkuda. Sekarang mohon maaf ya, kalau berkuda tuh kan image-nya sekarang orang pacuan kuda gitu kan. Iya. Pacuan kuda tuh mohon maaf itu banyak judinya. Judinya. Iya. Saya nggak tahu tuh Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi bisa nggak merubah tuh. Jadi Sumatera Barat tuh ada kota Madianya tuh ada 5 kan. Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sawalunto, ada lagi. Itu tuh ada kuda pacuan kuda semua tuh. Tuh mohon maaf dah. Terus di NTB juga. Aceh ada di Takengon juga pacuan kuda juga. Bahkan saya sebenarnya protes sama Kementerian Pariwisata. Dibilang Aceh nomor 1 halal tourism, NTB nomor 2, 2018 dulu dia nomor 3. Kalau halal apa ini? Halalnya apa? Itu tadi judi tadi, halal itu. Nah, kita waktu menggebrak adalah kita buat event endurance 2016, 17, 18, 19. Endurance itu berkurang jarak jauh. Jadi kalau di Federasi Internasional Endurance di Internasional itu ada tuh jarak jauh 40 km. Kita karena baru mulai 2016 kita buat yang baby race, 25 km. 2017 kita ajak Agim, kan dulu Agim lagi kita buat dia berkuda endurance tuh. Terus 2018 juga. 2018 kita lebih gencar low fresh lagi, kita buat triathlon sunnah. Biasanya kalau triathlon punya Prancis itu kan berenang, bersepeda, berlari. Kalau kita nggak, berkuda, berenang, memanah. Itu 4 kilo. Itu event pertama di dunia. Bahkan saking ininya, kita kan juga ada tuh undang orang Terengganu tuh ikut itu. Agim ngirim 2 tim, Yusuf Mansur ngirim 2 tim juga. Jadi ada kurang lebih 25 tim dulu ikut di triathlon sunnah itu. Tanggal 22, 23 April 2018 itu yang dibantu oleh Pak Danrem Sony Aprianto, Brigjen Sony Aprianto. Sekarang dia di
Pangdam Udayana Bali, udah jadi Intel juga sekarang di Mabes. Itu saya melihat kami itu apa ya? Kan kalau swasta tuh membuat event, kalau promosi itu tugasnya pemerintah. Revenue gede, sangat besar. Harusnya pemerintah sangat terlibat. Ya minimal kan baliho-baliho besar tuh kalau kami mana kuat swasta tuh. Kalau pemerintah kalau terlibat kan luar biasa juga. Dan perlu diketahui, event ini adalah kan event berguda 4 kali kan, 4 tahun itu kan, tambah event ini. Ini yang membuat Riau menjadi halal tourism nomor 3. 2017 tuh Riau tuh nomor 7. Jadi ada kuda ini jadi peringkat ya, Pak, ketiga. Ya? Ini kami ngasih penghargaan Pak Gubernur Samsuar tuh baru dilantik bulan Februari, bulan April dapat penghargaan tuh. Langsung gitu ya Pak ya. Nah, dan saya melihat harusnya kan saya sempat marah sama orang kementerian karena dia bilang tidak gara-gara kuda. Dia dieksposnya ke media. Gara-gara kuda kan Pak? Iya, saya udah bilang gitu. Tapi di media nggak ada Pak. Saya baca satu media itu juga hilang dia bilang kan. Kan itu tadi harusnya kan disuarakan benar-benar gara-gara kuda. Benar gara-gara kuda, Bu. Gara-gara kuda kita naik jadi peringkat 3. Dan hal ini tidak ada di Indonesia, cuma di Riau. Mohon maaf, kita kan latah buat Tour de France, buatlah Tour de Sia, Tour de Singkara, semua sepeda. Ini kuda cuma ada satu, cuma di Riau. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa konsen untuk itu. Ya, janganlah kami diundang, kami minta audiensi, kami lah diundang gitu. Audiensi ngantri-ngantri. Nah, direspon lah. Mohon maaf Bu ya, saya langsung buka aja. Kami itu banyak atlet berkuda. Saking kami banyak atlet berkuda, nanti kan PON tuh di Aceh Sumut 9 September sampai 24 September PON di Aceh Sumut. Kami nggak dipakai atlet kami ini. Kami dilatih di NTB dan di Riau loh. Sementara di Riau nggak dipakai itu. Problem kan? Pemerintah nggak turun tangan untuk itu. Luar biasa. Intinya kita berharap perhatian pemerintah ya untuk bisalah melihat orang-orang yang benar-benar concern di pariwisata atau berjuang untuk olahraga di Riau. Oke, berarti memang yang menjadi PR adalah tadi ya Pak ya, pertama Riau ini belum ada ikonnya gitu ya, menjadi identitas apa sih sebenarnya yang menarik perhatian masyarakat gitu ya Pak. Kemudian sebenarnya wisata religi tadi bisa menjadi daya jual kita, begitu, berarti memang dibutuhkan sinergi pemerintah gitu Pak. Baik, berbicara tentang event Pak, kita ini ada kalender event pariwisata 2023, itu boleh dijelaskan apa programnya Pak? Ya. Itu kan di launching oleh Dinas Pariwisata Riau itu pada bulan, seingat saya bulan Maret. Karena saya buat event tanggal 1 Februari 2024. Kita sebetulnya kan event launching kalender event 2023. Harusnya itu launching itu 2022 itu. Iya. Karena orang menunggu gitu. Karena ini contoh aja lah, bersepeda lah, Tour de Sia itu. Tour de Sia itu, kalau Tour de Sia itu masuk kalender eventnya bersepeda internasional, itu harusnya tanggalnya nggak boleh berubah, Bu. Tanggalnya nggak boleh berubah. Kalaupun berubah, dia harus ngasih tahu ke ini setahun sebelumnya. Karena bagi profesional ini bersepeda itu ditunggu Bu. Dia kan cari duit tuh. Oh 1 Januari saya di mana, di Eropa. Februari bulan mana? Jadi itu nggak boleh berubah. Itu terus Singkara tuh. Kalian nggak boleh berubah. Satu yang saya lihat yang nggak boleh berubah itu tadi Kuansing tuh. Itu nggak berubah Bu. 24 Agustus sampai 28 Agustus nggak berubah tuh. Itu betul tuh. Event nggak boleh berubah. Kadang-kadang kita kan disambungin harus Sabtu Ahad gitu kan, biar rame gitu. Tapi kalau event tuh tanggal tuh udah jadi icon, orang nunggu aja. Iya. Terus kita juga jarang ada ini Bu, mohon maaf ya, kalau di Malaysia itu ada Mata Fair namanya. Mata Fair itu tempat asitanya Malaysia. Di Malaysia. Mata Fair itu tempat si masyarakat pengen liburan, kemana aja kami. Terus ada nggak tiket yang murahnya? Iya. Itu tuh nggak berubah tuh. Mata Fair tuh bulan April sama bulan September. Itu nggak berubah Bu. Karena dia bulan April berarti dia buat liburan di tengah tahun.
Kalau yang bulan September buat liburan di Desember. Nah, kita buat travel fair itu suka berubah-ubah. Yang travel fair itu tanggalnya berubah-ubah, kadang November, kadang Agustus, kadang Juli itu. Harusnya nggak berubah, jadi ditunggu sama masyarakat. Iya, benar-benar. Dan sungguh-sungguh bisa melibatkan kami pihak swasta. Intinya kalau nggak berubah tanggal itu, ditunggu-tunggu orang gitu. Oh, udah, orang kan udah bulan Maret nanti ke ini. Jadi kayak sebenarnya event tahunan gitu ya Pak. Makanya kenapa di launchingnya itu setahun sebelum agar orang bisa, oh tahu nih tahun depan mau kemana, apa yang akan dikunjungi gitu ya. Karena banyak ya seperti Pacu Jalur yang sempat viral juga di media sosial ya Pak ya. Nah dengan adanya kalender ini Pak, untuk 2023 sendiri bagaimana? Apakah ini cukup berpengaruh terhadap sektor pariwisata di Riau? Harusnya cukup. Jadi kalau benar-benar terkena nih kalender event itu, mudah-mudahan nanti ada juga udah travel fair, jadi masyarakat tahu. Dan si airline harus tahu juga, airline harus tahu. Sekarang kan kita pemerintah libur tanggal merah, besok udah diganti. Ini udah tahu tanggal merah hari Rabu gitu kan. Tahu-tahu pindah dari hari Kamis, Bu. Itu sepekan menjelang itu orang udah beli tiket tuh gimana itu? Kan suka dadakan kita kasih tanggal merah ke masyarakat. Harusnya pemerintah juga nggak boleh berubah lah. Dari Rabu liburnya. Kasihan teman-teman yang udah planning kan. Itu tadi problemnya masyarakat kita itu masih jarang untuk memplanning liburnya. Memplanningkan liburnya. Jadi tiket mahal. Kan kalau adanya travel fair, udah tahu tuh tanggal segini. Kan berarti si pihak airline tahu tuh pada bulan September orang bakal rame tuh, berarti ada butuh pesawat baru, pesawat ekstra gitu. Kan dia kan biasanya pesawat ekstra cuma buat Idul Fitri aja kan. Tapi kalau tersistematis itu travel fair-nya itu, terus kapan liburan bakal banyak, berarti kan bisa juga tambah flightnya. Itu juga bisa lebih murah harusnya, lebih murah. Nah, jangan dimanfaatkan lah liburan jadi mahal tiket pesawatnya. Nah, intinya sinergis ke semuanya harus bisa. Berarti harus adanya kerjasama dan ada seperti promosi paketan lah gitu ya Pak ya. Jadi orang bisa tahu nih kemana aja destinasi yang akan dikunjungi gitu. Sebenarnya kan kalender event pariwisata 2023 ini di 12 kabupaten kota itu ada eventnya, tapi yang terdengar oleh masyarakat hanya beberapa begitu Pak. Nah seperti kita ambil contoh Pacu Jalur yang kemarin sangat viral sekali sampai bahkan TV-TV nasional itu meliput gitu ya Pak ya. Ini kan tanpa sengaja media sosial berperan. Nah, bagaimana tuh Pak upayanya agar event lain juga bisa semeledak ini gitu, tidak hanya Pacu Jalur saja? Oh, si pemerintah. Jadi ada waktu itu saya ingat Banyuwangi lah. Jadi itu dia ikut lomba si masyarakat itu. Jadi bupati langsung ngomong, udah tiap sekolah voting ini food. Jadi si pemerintah turun langsung, ataupun dia bisa ini kan, udah sekarang setiap masyarakat kami Riau harus memposting pada tanggal segini misalnya event Pacu Jalur tadi, ataupun nanti event bakar tongkang, event berkudanya itu, launching bareng-bareng itu. Nah, tentu kan itu pemerintah harus ada sentuhannya dari jauh-jauh, jadi si masyarakat juga care gitu kan. Kalau saya lihat nggak tahu sih, pemerintah kita follow Instagramnya udah berapa ratus ribu gitu, atau udah jutaan atau belum gitu kan. Nah, kalau dia memang aktif kan luar biasa juga pengaruhnya. Mungkin kalau saya lihat kalau pemerintah yang paling banyak tuh itu Pak Jokowi, baru Pak Ridwan Kamil tuh. Atau pemerintah lain tuh ada nggak, saya nggak ngeliat tuh. Iya, berarti memang harus ada agenda khusus dari pemerintah gitu ya Pak ya, untuk menggerakkan masyarakat bagaimana mempromosikan ini setiap destinasi wisata yang ada di Provinsi Riau. Nah, tapi permasalahannya sekarang Pak, tren yang saya lihat, orang lebih memilih berlibur ke luar negeri karena tiketnya lebih murah dibandingkan di negeri sendiri. Itu bagaimana Asita menanggapi hal ini Pak? Ini problemnya Pak Budi, Pak Menteri nih. Saya nggak tahu nih, ini tahu pemanfaatan atau tidak, saya nggak ngerti kan. 2 tahun pandemi
airline tidak bergerak, bergerak juga katanya buat kargonya aja kan. Dan saya berharap ya pemerintah lah juga bisa menyentil lah pihak swasta yang memanfaatkan. Dari dulu kan lebih banyak orang ke Malaysia gara-gara pesawat Jakartanya banyak, jadi mahal gitu kan. Itu sudah problem juga. Jadi saya lihat harus ada magnet-magnet yang membuat jangan Jakarta gitu, misalnya ada kota-kota lain. Saya bisa prediksikan ini kalau ibu kota pindah tuh ke IKN tuh, itu ke Jakarta bisa turun tuh. Karena orang ada pilihan lagi. Iya. Jadi harus ada yang ditingkatkan lah gitu ya Pak ya. Balik lagi tadi icon-iconnya begitu ya Pak ya. Nah kemudian saya juga membaca ini Pak dari Asita sendiri ada program Asita Run 2023. Itu apa Pak? Oh iya. Jadi kami ketemu sama pegiat lari dulu karena melihat run itu katanya event run itu reuninya para runner gitu. Jadi kalau dikemas dengan baik itu komunitas lari di Indonesia bahkan seluruh dunia itu jadi magnet gitu. Karena dia hanya membutuhkan tubuh dia aja untuk lari gitu kan. Kan kalau kuda harus juga punya kuda ataupun panitia harus kudanya ataupun apalagi triathlon, sepeda kan. Jadi kalau run itu jadi magnet juga tersendiri. Semoga juga yang komunitas-komunitas lari juga benar-benar mengkalenderkan run itu, memanfaatkan lah. Jadi menjadi magnet. Nah, kemarin kita kan Asita Run pertama kali itu pada tanggal 21 Februari itu. Karena mengingat ulang tahun Asita yang ke-52 itu. Oke, berarti ini masuknya ke wisata olahraga ya Pak? Ya. Sport tourism. Sport tourism. Baik Pak, ini kita sudah banyak berbincang ya mengenai sektor pariwisata khususnya di Provinsi Riau dan juga peran Asita. Nah, terakhir Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk dari Asita lah untuk mengimbau pemerintah dan juga masyarakat agar sektor-sektor pariwisata di Provinsi Riau ini bisa ditingkatkan, apalagi ini kan kita sudah memasuki pasca pandemi. Silakan Pak. Baik, mungkin pemerintah juga harus memperhatikan juga kami pihak swasta untuk yang buat event, jadi ada kontribusi juga ya memasarkan lah gitu kan. Dan kita juga berupaya masyarakat untuk sadar wisata, bahwa orang yang datang itu adalah tamu kita dan kita harus hormati gitu kan. Jadi kalau ada sadar wisata, jadi banyaklah orang-orang mau kembali lagi ke daerah kita gitu. Oke, baik itu dia tadi ya Pak ya. Dan Pak Dede terima kasih banyak atas waktunya hari ini, kita banyak berbicara dan semoga kedepannya wisata di Riau bisa meningkat. Amin, begitu ya Pak. Baik, dan saudara demikian Sapa Riau edisi hari ini. Saya Restria Putri mewakili tim redaksi Kompas TV Riau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.